Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan rahmatan lil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa adkhalana min zumratis sholihin wal muttaqin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati dan yang kami muliakan, wabil khusus Bapak Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin beserta Bapak Sekretaris Bendahara dan seluruh marbot-marbotnya. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati dan yang kami muliakan, di bawah sana ada kelihatan sahabat saya ini, Kapten Erwin. Alhamdulillah ketemu lagi ya. Bapak-bapak yang lain mohon maaf tidak kami absen namanya satu persatu, namun tiada mengurangi rasa hormat, rasa takzim kami kepada Bapak Ibu sekalian. Pada malam hari ini adalah malam-malam terakhir di bulan-bulan Ramadan ini ya. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan 4 golongan orang yang tidak mendapat Lailatul Qadar, karena hari-hari ini, malam-malam terakhir Ramadan ini, kita semua sedang mengejar, ingin menggapai yang namanya Lailatul Qadar. Kita semua harus dapat ya, kita semua harus dapat Lailatul Qadar. Kalau nggak dapat, rugi. Orang rugi berarti tidak beruntung ya. Orang nggak beruntung berarti orang yang rugi ya. Orang yang beruntung adalah hidup ketemu bulan Ramadan, lalu mendapatkan faidah-faidah, keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini. Baginda Rasulullah SAW dalam suatu sabdanya, di dalam baginda Rasulullah menyampaikan pidato atau tausiah pada menjelang datangnya bulan Ramadan, kita disuruh oleh Rasulullah untuk menggapai semua manfaat yang ada di dalam bulan Ramadan ya. Yang pertama, kita harus mendapatkan rahmatnya Allah, kita harus mendapatkan maghfirahnya Allah, kita harus mendapatkan Lailatul Qadar, kita harus mendapatkan keutamaan-keutamaan amalan-amalan yang ada dalam bulan Ramadan, amalan yang dikerjakan. Kalau memang itu amalan itu adalah amalan sunnah, maka di bulan Ramadan itu dinilai oleh Allah SWT seperti ibadah yang wajib. Sedangkan ibadah yang wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipatnya ya. Maka dari itu bapak-bapak sekalian, baru Ustadz ngucap salam saja, ibu menjawab, sudah dapat berlipat-lipat pahala ya. Cuma ngucap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu sudah dapat pahala ya. Kenapa? Karena mengucap salam buat saya itu cuma hukumnya cuma sunnah, tapi yang mendengar itu wajib menjawabnya ya. Yang mendengar salam saya wajib menjawabnya. Kenapa saya katakan wajib? Karena itu ada dalil Qur'annya ya. Kalau nggak percaya silakan buka surat An-Nisa ayat yang ke-86. Wa idza khuyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Tuh dalilnya, ada Qur'annya. Jadi Rasulullah memerintahkan ufsus salam ya. Itu memang sunnah, disunahkan menyebarkan salam ya. Rasulullah menganjurkan kita menebarkan salam ya. Jangan menebarkan hoax ya, fitnah, berita bohong. Itu nggak boleh ya. Jadi yang harus kita tebarkan adalah salam
doa kedamaian. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu doa. Ada 3 doa tuh yang disampaikan. Ya. Pertama, assalamualaikum, semoga keselamatan untuk kamu sekalian, warahmatullah, dan rahmatnya Allah, wabarakatuhu, dan keberkahannya Allah. Nah, ini jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengar salam, kita adalah diberikan doa 3 perkara. Oleh karena itu kalau kita menjawab, ya, kita juga berpahala. Ya, maka itu setiap mendengar salam dari siapapun, ya, kata Quran tadi, dijawab dengan yang lebih baik. Kalau orang itu assalamualaikum Pak Haji, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, begitu, yang lengkap, jawabnya lebih baik, pahalanya besar, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, tebarkan salam, ya, jangan menebarkan fitnah, ya, berita gosip, ya, boleh, ya. Maka yang disunahkan oleh baginda Rasul adalah menebarkan salam. Hadirin jamaah, 4 golongan orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Sebagaimana sudah sama kita maklum, Lailatul Qadar ini adanya cuma di malam hari, ya, di malam-malam bulan Ramadan. Siapa yang pengen dapat Lailatul Qadar, ya, kalau cara saya supaya dapat Lailatul Qadar itu, sejak malam pertama taraweh sampai malam terakhir taraweh, jangan sampai putus, terus aja, ya, terus harus kita laksanakan, ya. Walaupun nggak di Al-Muhajirin, Bapak tetap sholat taraweh di mana, gitu, yang penting taraweh, ya, jangan sampai enggak, ya. Insya Allah kalau dari malam pertama sampai malam terakhir kita isi terus, ya, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu adanya di malam-malam bulan Ramadan. Tapi kalau misalnya habis maghrib tidur gitu, ya, sampai subuh, ya, itu wallahu a'lam itu dapat apa enggak itu, ya. Tidur orangnya nggak ibadah, ya. Maka dari itu supaya dapat, ya, kita berusaha. Ada orang yang nggak dapat Lailatul Qadar, ya, kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis yang sangat panjang, bahwasanya pada malam Lailatul Qadar itu adalah tanazzalul malaikatur ruhu fiha, turunlah malaikat-malaikat dari langit-langit yang atas, langit ke-7 sampai ke langit yang pertama, turun ke langit dunia, ya, tanazzalul malaikatur ruhu bersama malaikat Jibril. Maka pada malam Lailatul Qadar itu, begitu fajar menyingsing, malaikat Jibril memberi komando, ya, sudah fajar, ya, sudah subuh, ini sudah mau terbit matahari, udah pergi, ayo kembali kepada posmu masing-masing. Malaikat yang ada di langit 7 balik ke langit ke-7, yang di Baitul Ma'mur balik ke Baitul Ma'mur, yang di langit 2, 3 semuanya pada kembali, ayo cepat kembali, kata malaikat Jibril memberi komando. Lalu ditanya malaikat Jibril, wahai Jibril, apa yang Allah perbuat kepada hamba-hamba Allah itu, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang iktikaf, ingin menggapai Lailatul Qadar, apa yang Allah berikan kepada mereka, wahai Jibril? Kata Jibril menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperhatikan mereka dengan penuh kasih sayang. Dan ada 4 golongan orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang enggak mendapatkan Lailatul Qadar itu? Maka Rasulullah menjelaskan, yang pertama adalah golongan orang-orang yang sampai gini hari masuk bulan Ramadan masih tidak bertaubat kepada Allah, masih tidak insaf kepada Allah, masih mabuk minum minuman keras, masih nyabu, masih berbuat zina, masih terus berbuat dosa, nggak berhenti juga, bulan Ramadan masih main dosa juga. Itu golongan orang-orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Yang sebaiknya adalah begitu masuk Ramadan, ayo tobat, ya, mari tobat. Karena kata Rasulullah, ketika malam-malam pertama
Malam-malam datangnya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala juga menyeru kepada orang yang beriman, kepada manusia, ya. Apa seruannya? Ya. Man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbuhu. Barang siapa yang mencari cintaku, aku pun akan mencintainya. Nah ini, ya. Allah akan mencintai kepada orang-orang yang akan mencari cintanya Allah. Siapa orang yang mencari cintanya Allah? Ya bapak-bapak dan ibu-ibu semua ini, ya. Ya. Datang sholat isya berjamaah, ikut taraweh, dengerin tausiah. Ini dalam rangka mencari cintanya Allah, ya. Allah juga sangat maklum kepada manusia bahwasanya manusia itu cintanya terbagi-bagi, ya. Ada cinta kepada keluarga, cinta anak istri, ya. Cinta harta, cinta segala yang dicintainya. Boleh kita cinta, ya. Sebagaimana cintanya Mas Al kepada Mbak Andin, ya. Cintanya Mas Al sama Mbak Andin, ya. Saya juga baru tahu, Bu, kalau Rena itu anaknya Ninoy. Saya juga baru tahu itu, ya. Itu namanya ikatan cinta, ya. Itu namanya ikatan cinta. Cinta dengan keluarga, ya. Tapi cinta yang sangat lebih utama adalah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, ya. Harus kita lebih cinta kepada yang lain, ya. Cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya, ya. Karena Rasulullah menyatakan, ya, ayyakunallaha wa rasulihi ahabba ilaihi mimma siwahuma. Barang siapa yang menjadikan cintanya, ya, Allah SWT dan Rasulnya lebih daripada yang lain, itulah orang yang akan mendapatkan nikmatnya, manisnya iman. Hadirin jamaah Allah. Kemudian golongan orang-orang yang kedua adalah orang-orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, adalah orang-orang yang sampai masuk bulan Ramadan, sampai masuk gini hari, ya, masih durhaka kepada bapak ibunya, ya, masih menyakiti hati seorang ibu dan hati seorang ayah, tidak bakalan mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Sebaiknya bagaimana? Sebelum masuk Ramadan, datang sembah sungkem kepada orang tua, datang kepada sanak famili saudara. Alhamdulillah, ya, di masyarakat kita ini setiap menjelang masuk Ramadan kita, ya, bersilaturahim, saling berkirim. Kalau nggak bisa datang pakai WA, ya, marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir batin. Ini memang anjuran, seruan dari Allah SWT agar kita jangan sampai menyakiti hati kedua orang tua, ya. Kemudian golongan yang ketiga adalah orang-orang yang, ya, tidak mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang-orang yang senang memutus silaturahim, ya, tidak ngakuin itu saudaranya, ya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada orang kaya kita ngakuin, oh Pak, itu yang rumahnya di sono, yang di pojokan itu, yang rumahnya tingkat, itu saudara saya itu, Pak. Iya. Kalau orang kaya tuh. Tapi kalau dia orang miskin, rumahnya gubuk reot, itu nggak pernah bilang itu yang gubuk reot itu saudara saya itu, ya, itu uak saya itu, nggak pernah tuh. Tapi kalau miskin, oh dibangga-banggakan, ya. Oh tahu Pak, itu menteri itu masih saudara saya, tahu. Bapak menteri itu saudara saya, gitu. Tapi kalau nggak jadi apa-apa, ya, nggak diakui sebagai saudara. Nah, orang yang suka memutus silaturahim, Allah tidak akan memberikan Lailatul Qadar, ya. Sama saudara nggak ngakuin saudara, ya, harus nggak boleh kita, ya. Jangan sampai kita memutus silaturahim, karena Rasulullah juga menganjurkan, barang siapa yang pengen panjang umurnya maka jalilah silaturahmi. Barang siapa yang pengen luas rezekinya juga silaturahmi, ya. Makanya saya senang Pak mengamalkan hadis ini, ya. Saya senang datang ke Al-Muhajir ini dalam rangka silaturahmi, senang. Saya pengen panjang umur, ya kan. Allah sudah kasih pendek badan, jangan sampai pendek umur itu, ya.
Kita kan, makanya saya senang kalau ketemu Kapten Erwin, senang saya. Udah lama nggak ketemu ya, udah lama ya. Tempo hari Kapten Erwin silaturahmi ke Baitussalam ya. Alhamdulillah saya ya, mengembalikan namanya kembali ya, kunjungan balasan ya ke sini, ke Kapten Erwin, Ustadz Ramadan di sini, teman-teman di sini, bapak-bapak di sini ya. Ini Bapak sekalian. Kemudian golongan yang keempat, orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang sampai gini hari masih senengnya bertengkar, masih senengnya berseteru, masih senengnya diem-dieman tahunan ya. Rasulullah melarang 3 hari doang tuh batasnya ya. Kita diem-dieman ya. Jangan sampai lebih dari 3 hari, Mbak, ya. Apalagi suami istri, ya. Jangan sampai lebih dari 3 hari, ya. Jangankan lebih seminggu, ya. 3 hari kita diem-dieman sama istri aja nggak enak, Pak. Iya, Pak. Saya didiemin sama istri saya aja saya nggak enak, Pak. Iya. Mau pulang diem, ya kan. Kita nggak pulang diem, ya. Giliran ketemu manyun, gitu, merengut. Itu nggak enak, Pak. Nggak enak suasananya ya. Yang enak itu kalau kita pulang ke rumah ada istri senyum ya kan, pulang Mas capek ya, nih minumnya gitu, itu enak ya. Tapi kalau pulang istri merengut itu nggak seneng, nggak enak ya. Ini maka Rasulullah menyatakan siapa yang berseteru ya puluhan tahun, waduh Masya Allah nggak suka kepada orang yang senang berseteru, diem-dieman sampai tahunan ya. Ini orang yang begini kata Rasulullah tidak mendapatkan Lailatul Qadar ya. Oleh karena itu 4 hal ini jangan sampai ada pada diri kita ya. Karena kalau ada udah bahaya ya, bahaya ya. Cepat-cepat kalau kita masih punya orang tua agak sakit hati, buru-buru kita datengin ya, sumbah sungkem kepadanya ya, kita muliakan orang tua. Kemudian kalau ada kawan kita yang merasa dijauhi, cepat-cepat kita telepon ya, cepat-cepat ya. Kenapa? Segera Allah SWT memanggil kita dengan panggilan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Sepi, enggak ada yang jawab Allah. Padahal ngucap Allah itu pahalanya besar. Ngucap Allah itu akan memperkuat timbangan yang berat nanti di yaumil mizan. Berat sekali nanti timbangannya orang yang rajin mengucap Allah ya. Maka dari itu kalau ada orang baca Quran ya enak lagunya, kita jawab Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allah, mudah-mudahan yang nyebut Allah banyak rezekinya. Yang punya utang mudah-mudahan bisa ngelunasin utangnya. Moga-moga ketika dipulangin orang itu nggak mau. Alhamdulillah ya. Ada Pak temennya kalau pinjam duit dipulangin nggak mau ya, ada ya 1001 ya Bu ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebenarnya masih banyak yang ingin kami sampaikan ya, tapi udah hampir jam 8 Bu. Udah jam 8 tuh, belum terawih ya. Ini nanti terawih kan yang imamin saya. Ini mau ayat yang panjang-panjang atau yang pendek ya. Panjang apa pendek? Astagfirullahaladzim, ngomong pendek kok di depan saya. Masya Allah, bukannya membuat orang senang malah tersinggung saya. Astagfirullahaladzim, yang pendek-pendek aja ya Bu ya. Astagfirullahaladzim. Udah, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.